A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada hikmah Ramadan. Semoga segala aktivitas kita di bulan Ramadan ini menghantarkan kita selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memiliki bekal untuk 11 bulan pasca Ramadan. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Hikmah.tv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada acara Hikmah Ramadan hari ini kita akan membahas tentang kedermawanan keluarga suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan dalam surah Al-Insan ayat 7 sampai dengan ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insan ayat 7 sampai dengan ayat 10, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarhu mustatira wa yut'imut ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syakura inna nakhafu mir rabbina yauman ubusan qamtarira. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insan ayat 7 sampai dengan 10, mereka menunaikan najar dan takut akan suatu hari yang ajabnya merata di mana-mana, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang dimana hari itu orang-orang bermuka masam mendapat sebuah kesulitan di hari akhirat kelak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah riwayat mengenai tentang ayat 7 sampai dengan ayat 10, sebagian dari surah Al-Insan ini, Ibnu Abbas meriwayatkan sekaitan dengan ayat wa yut'imut ta'ama ala hubbihi sampai selanjutnya. Asbab nuzul atau sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ketika itu cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Hasan dan Imam Husain alaihissalam menderita sakit parah. Sedemikian sehingga seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang membesuk mereka, dan di antara para pembesuk tersebut adalah Abu Bakar dan Umar. Mereka berdua berkata, "Wahai Abul Hasan, alangkah baiknya sekiranya engkau melakukan nazar bagi Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Imam Ali berkata, "Aku bernazar bahwa sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada dua cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku akan berpuasa 3 hari." Setelah itu Sayyidah Fatimah Zahra mendengar apa yang dinazarkan oleh suaminya, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ketika mendengar itu, Sayyidah Fatimah juga berkata, "Bagi Allah aku juga berbuat demikian sebagaimana yang engkau katakan, wahai Abul Hasan." Setelah itu Imam Hasan, Imam Husain yang sakit dua-duanya itu, beliau pun juga mendengar apa yang dinazarkan oleh ayah mereka berdua. Kemudian mereka berkata, "Bagi Allah kami juga akan berbuat demikian sebagaimana yang Anda katakan itu, wahai ayahku." Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan sebuah kesembuhan kepada mereka, dan mereka menunaikan najar berpuasa. Setelah mereka menunaikan najar berpuasa di hari pertama pasca maghrib, mereka
Imam Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, Imam Hasan dan Imam Husain ketika mau mengambil makanan dari berbuka puasa mereka tersebut, ada sebuah ketukan pintu dan ucapan salam di luar, Assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah, salam kesejahteraan bagi kalian semua, wahai keluarga kenabian. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib membukakan pintu. Maka orang yang mengetuk tadi mengatakan, wahai keluarga suci kenabian, aku ini adalah orang miskin dari kaum muslimin yang ada di kota ini. Aku sudah berhari-hari itu tidak makan. Berilah aku makanan agar menghilangkan rasa laparku yang sudah berhari-hari melandaku. Maka Imam Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, Imam Hasan dan Imam Husain serentak memberikan makanannya untuk berbuka puasa kepada orang miskin tersebut. Dan mereka pada hari pertama berbuka puasa serentak hanya dengan air putih. Kemudian di hari kedua juga demikian. Ketika mereka mau menyantap makanan berbuka puasa, ada sebuah seruan atau ketukan pintu di luar. Assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah. Salam kesejahteraan bagi kalian, wahai keluarga kenabian. Aku ini adalah anak yatim dari muslim di kota ini. Berilah aku makanan, karena aku sudah berhari-hari belum makan. Serentak Ahlul Bait, Imam Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, Imam Hasan dan Imam Husain memberikan makanan untuk berbuka puasa tersebut kepada anak yatim tersebut. Serentak, praktis, di hari kedua mereka pun berbuka puasa dengan air putih. Kemudian memasuki hari ketiga, terjadi juga hal yang demikian. Ketika mereka mau berbuka puasa, ada sebuah ketukan pintu yang mengatakan, wahai salam sejahtera bagi kalian, wahai keluarga kenabian. Aku adalah tawanan dari seorang muslim yang ada di kota ini. Aku belum makan, berilah aku makanan. Serentak keluarga suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan makanannya untuk berbuka puasa tadi kepada tawanan tersebut. Dan praktis pada hari ketiga itu, Ahlul Bait kenabian mereka berbuka puasa dengan air putih. Dan setelah hari keempat, Imam Ali alaihi salam membawa putra-putranya ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertandang ke rumah Sayyidah Fatimah Zahra dan melihat putri agung beliau, Sayyidah Fatimah Zahra, beribadah di mihrabnya dan mukanya pucat sambil gemetaran karena menahan lapar 3 hari berturut-turut berpuasa hanya berbuka dengan air putih. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, ini adalah keluargaku. Mereka akan meninggal dunia karena menahan rasa lapar yang sangat luar biasa. Kemudian Jibril turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan salam dari Allah dan mengatakan bahwa dan turunlah ayat wa yut'imut ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam memberikan makanan atas dasar kecintaan kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Innama nutmi'ukum liwajhillah, dan mereka melakukan semua itu semata-mata untuk bertawajuh kepada Allah, semata-mata hanya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka la nuridu minkum jazaan wala syakura, dan mereka tidak membutuhkan rasa terima kasih kepada manusia dan
Atas dasar ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pujian yang sangat luar biasa kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat ini yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah kedermawanan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Ramadan adalah merupakan satu bulan pendidikan bagi kita untuk membuka tangan kita lebar-lebar untuk memperbanyak kedermawanan, untuk memperbanyak aksi sosial kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Di mana Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling dermawan, yang maha dermawan. Tetapi ketika bulan Ramadan, Rasulullah SAW kedermawanannya semakin besar, kedermawanannya seperti angin kencang yang berhembus. Semoga kita semua dapat meneladani keluarga suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai berjumpa pada hikmah Ramadan yang akan datang. Khudil hikmata walau fi yadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.